لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, para jamaah sekalian yang semoga kita rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermajlis sejenak dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu amal ibadah yang sangat agung di dalam Islam, ibadah yang bernama talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama yang Allah wajibkan atas setiap orang-orang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keikhlasan ke dalam hati-hati kita di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi taala, sehingga setiap langkah yang kita langkahkan untuk datang ke tempat yang mulia ini Allah catatkan sebagai penghapus dosa-dosa kita, Allah catatkan sebagai pemberat amal kebaikan kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis yang kita hadiri Allah jadikan sebagai majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari setiap ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang telah digariskan dan diwariskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar, risalah yang ditulis oleh seorang ulama di antara ulama-ulama kaum muslimin, Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Di kesempatan siang hari ini, di hari yang pertama dari bulan Jumadil Awal di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan Al-Kabirah Ar-Rabi'ata Asyrata, dosa besar yang ke-14. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Kabiratul Rabi'ata Asyrata syurbul khamri wa illam yuskir minhu. Dosa besar yang ke-14 adalah meminum khamr, ya, meskipun tidak sampai menghilangkan akalnya, meskipun tidak memabukkan dirinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 219. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan perjudian, tentang hukum khamr dan maisir, yakni perjudian. Qul fihima ithmun kabirun, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang sangat besar. Ya, di dalam khamr dan perjudian terdapat dosa yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwasanya dosa khamr ya termasuk ke dalam dosa besar. Ya, termasuk ke dalam dosa besar. Demikian pula perjudian.
Ya, hukumnya termasuk kabirah di antara kabairudz dzunub, termasuk ke dalam dosa besar di antara dosa-dosa besar. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 91. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir, dan perjudian, wal ansab, dan berkurban untuk berhala, wal azlam, dan juga ya mengundi nasib, ya bertatayur, termasuk rijsun, yakni perbuatan yang kotor, min amalis syaitan, di antara amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Para jamaah yang Allah muliakan, perlu kita ketahui bersama bahwasanya pengharaman khamr di dalam Islam itu melalui 3 fase, 3 tahapan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, maka tidak diharamkan secara langsung, ya, tapi pengharaman khamr melalui tiga tahapan. Karena dahulu bangsa Arab ya memang terkenal ya suka minum khamr, ya, maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan pengharaman khamr secara bertahap, ya, tidak secara langsung. Allah haramkan secara total, tidak, tapi secara bertahap, ya. Tahapan yang pertama, Allah jelaskan ya bahwasanya khamr ada manfaatnya, ya, tapi mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaat yang didapatkan. Ya. Allah sebutkan di Al-Baqarah 219 tadi, ini fase pertama dari pengharaman khamr. Allah ya mengajak kita berfikir ya bahwasanya ketika sesuatu ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar, maka lebih layak untuk kita tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan juga tentang perjudian. Maka katakan, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan ada sisi manfaatnya bagi manusia. Ya, ada manfaatnya, khamr ada manfaatnya. Ya, perjudian ada manfaatnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa itsmuhuma, tapi dosa keduanya akbar min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaat yang didapatkan. Ya. Maka sesuatu yang lebih memudaratkan, lebih besar mudaratnya daripada kebaikannya, yang lebih baik adalah ditinggalkan. Ini fase pertama. Allah mengajak ya orang-orang beriman untuk menggunakan logika mereka, menggunakan akal-akal mereka, ya, bahwasanya khamr itu ada manfaatnya, tapi dibandingkan dengan mudaratnya, maka jauh lebih besar mudaratnya. Ya, maka sesuatu yang mendatangkan kemudaratan yang besar, meskipun ada maslahat tapi sedikit, lebih utama ditinggalkan oleh orang-orang beriman. Kemudian fase yang kedua, turunnya larangan meminum khamr ketika mendekati waktu-waktu salat. Ya, jadi ketika turun Al-Baqarah 219 belum diharamkan khamr. Sebagian sahabat yang memang sebelumnya sudah minum khamr, mereka masih minum khamr. Ya. Kemudian datang fase yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala ya membatasi minum khamr. Ketika sudah mendekati waktu salat, maka dilarang orang-orang beriman minum khamr.
Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam kondisi kalian yang mabuk. Dalam kondisi kalian yang sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Di antara sebab, kata para ulama, ya turunnya ayat ini, ada sebagian sahabat ya yang mereka minum khamr kemudian masuk salat, kemudian mereka mendoakan kebinasaan untuk diri mereka sendiri. Ya, karena tidak sadar, karena pengaruh khamr. Ya, akhirnya mereka mendoakan kebinasaan untuk diri mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala persempit khamr. Ya, Allah memerintahkan orang-orang beriman ketika hendak mendekati salat, maka jangan sampai mereka dalam kondisi mabuk. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian yang mendekati salat dalam kondisi kalian mabuk sehingga kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Jangan sampai seseorang yang mengucapkan di dalam salatnya kalimat yang justru membinasakan dirinya karena dia nggak sadar. Ya, maka dengan turunnya ayat yang mulia ini, Allah membatasi ya bolehnya minum khamr pada saat itu. Kemudian fase yang terakhir adalah fase pengharaman khamr secara mutlak sampai hari kiamat. Ya, fase diharamkannya khamr secara mutlak. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-90 ya sampai 91. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, sesungguhnya perjudian, sesungguhnya berkurban untuk berhala dan mengundi nasib adalah termasuk perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor. Rijsun min amali syaitan, di antara amalan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah itu semua. Dengan turunnya ayat yang mulia ini, maka mulai hari itu khamar diharamkan secara mutlak untuk orang-orang beriman. Ya, ini 3 fase pengharaman khamar. Wa thabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, datang riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata, lamma nazala tahrimul khamri masya sahabatu ba'dhum ila ba'dhin. Ketika turun ayat yang mengharamkan khamar secara mutlak, yakni Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ketika turun ayat tersebut, kata Ibnu Abbas, maka sebagian sahabat mendatangi sahabat yang lain untuk saling memberikan informasi, ya, bahwasannya khamar telah diharamkan secara mutlak, bukan lagi pada waktu tertentu. Ya, yang sebelumnya diharamkan pada waktu tertentu, ketika mendekati waktu salat, kemudian Allah menurunkan ayat yang lain yang menjelaskan bahwasannya khamar sudah diharamkan secara mutlak. Maka para sahabat mereka saling mendatangi satu dengan yang lainnya, menginformasikan bahwasannya telah datang pengharaman khamar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman secara mutlak. Wa qalu, mereka mengatakan, para sahabat saling mengatakan di antara mereka, hurrimatil khamru wa ju'ilat adlan lisyirki. Kata para sahabat, khamar telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bahkan dijadikan sebagai dosa yang adlan, yang sebanding, yang sejajar dengan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di surat Al-Maidah ayat ke-90 Allah sejajarkan antara dosa meminum khamar dengan dosa berkurban untuk berhala, yang termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun ayat tersebut, para sahabat mereka meninggalkan khamar. Bahkan disebutkan bahwasannya para sahabat yang masih memiliki persediaan khamar pada hari itu, mereka keluarkan sampai gang-gang di kota Madinah, jalan-jalan di kota Madinah basah karena air khamar yang mereka tumpahkan. Setelah turun ayat yang mulia tersebut, mereka dengan segera mengijabah seruan Allah Subhanahu wa taala dan mereka buang semua khamar-khamar yang tersisa di rumah-rumah mereka. Mereka keluarkan, mereka pecahkan kendi-kendi khamar mereka, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahaba Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma illa anna al-khamra akbarul kabair. Abdullah bin Umar berpendapat bahwasanya khamar termasuk ke dalam perbuatan dosa besar yang paling besar. Wahiyya bila raib ummul khaba'ith. Kata Imam Az-Zahabi, tidak diragukan lagi bahwasannya khamar adalah termasuk induknya keburukan. Ummul khaba'ith, induknya kekejian. Wa qad lu'ina syaribuha fi ghairi ma hadithin, dan telah datang hadis yang banyak yang menjelaskan bahwasannya peminum khamar atau pecandu khamar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khamar jemaah yang Allah muliakan termasuk ke dalam ummul khaba'ith, induknya kekejian, induknya keburukan. Disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, di mana beliau pernah berkata, kata Utsman bin Affan, ijtanibu al-khamra fa innaha ummul khaba'ith. Kata Utsman bin Affan, jauhilah khamar. Tinggalkanlah khamar. Tinggalkanlah minuman keras, karena sesungguhnya khamar adalah induknya kekejian, induknya keburukan. Kata Utsman bin Affan, innahu kana rajulun mimman kana qablakum ta'abbada. Dahulu di antara kisah orang-orang sebelum kita, ada seorang laki-laki yang termasuk ke dalam ahli ibadah, orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah. Fa'aliqathu imra'atun ghawiyah. Kemudian ada seorang wanita yang mencintai laki-laki ahli ibadah tersebut. Dan wanita ini wanita yang jelek, akhlaknya, wanita yang buruk, perangainya. Fa arsalat ilaihi jariyataha faqalat lahu inna nad'uka lisyahadah. Suatu ketika sang wanita ini ingin membuat makar kepada ahli ibadah tersebut. Maka dia mengutus budak wanitanya untuk mengabarkan kepada sang laki-laki tersebut, kepada ahli ibadah tersebut, bahwasannya dia dipanggil untuk satu kasus yang membutuhkan persaksian. Fantalaqa ma'a jariyatiha. Maka pergilah laki-laki tersebut, pergilah ahli ibadah tersebut bersama budak wanita yang diutus oleh perempuan tersebut. Fatafiqat kullama dakhala baban aghlaqathu dunahu. Setelah ahli ibadah datang ke rumah sang wanita itu, yang buruk akhlaknya, yang buruk perangainya, maka ditutuplah pintu rumahnya. Ditutup pintu rumahnya. Hatta afdha ila imra'atin wadhi'ah, sehingga ahli ibadah menemui sang wanita yang mengutus budak perempuan tersebut. Wanita yang perangainya cantik.
Indaha ghulamun wa batiyatu khamrin. Bersama sang wanita ini ada seorang anak kecil, seorang ghulam, seorang anak laki-laki, dan ada ya kendi yang berisi khamr. Faqalat, maka sang wanita tadi berkata, inni wallahi ma da'autuka lisyahada. Wahai fulan, ya aku mengundang engkau ke sini bukan untuk minta persaksian. Itu hanya tipu daya yang aku lakukan. Tapi hakikatnya bukan untuk itu. Walakinni da'autuka litaqa'a alayya aw tashraba min hadhihi al-khamra ka'san aw taqtula hadzal ghulam. Tapi aku undang kau ke sini ya, yang pertama untuk berzina denganku. Atau kalau tidak mau berzina, engkau minum khamr ini. Ya, 1 gelas khamr. Atau pilihan yang ketiga, engkau bunuh anak ini. Ya, engkau hanya punya 3 pilihan. Imma engkau berzina denganku, imma engkau minum khamr, imma engkau membunuh anak laki-laki ini. Kalau tidak, maka aku akan teriak, ya, agar manusia tahu engkau telah berbuat keburukan denganku. Maka mendengar ancaman sang wanita tersebut, ya, sang laki-laki tadi mengatakan, fasqini min hadzal khamri ka'san. Baiklah, kalau begitu kasih saya 1 gelas khamr. Ya, dia menganggap bahwasanya itulah yang paling ringan daripada dia berzina dengan sang wanita, daripada dia membunuh sang anak laki-laki tersebut. Maka dia beranggapan yang paling ringan adalah meminum khamr. Ya, itu anggapan dia di awal. Fasaqathu ka'san. Akhirnya ya sang wanita menuangkan khamr, ya 1 gelas khamr kepada sang laki-laki tersebut. Qala ziduni. Ya, setelah minum 1 gelas khamr, dia mengatakan tambah lagi. Ya, tambahkan lagi. Falam yarim hatta waqa'a 'alaiha wa qatala an-nafsa fajtanibul khamra fa innaha wallahi la yajtami'ul iman wa idmanul khamri illa la yushiku an yukhrija ahaduhuma sahibahu. Akhirnya kata Utsman, ya, sampai laki-laki tersebut minum khamr. Setelah itu dia berzina dengan sang wanita tersebut. Setelah itu dia membunuh anak laki-laki tersebut. Ya, dengan sebab khamr yang dia minum. Yang awalnya dia kira ringan, itu pilihan yang paling ringan, ternyata itulah yang paling buruk. Ya, dengan sebab dia minum khamr, dia melakukan 3 keburukan sekaligus. Minum khamr dia lakukan, berzina dengan wanita dia lakukan, dan dia pun membunuh jiwa dengan tanpa hak. Ya, maka Utsman bin Affan mengatakan, maka jauhilah oleh kalian meminum khamr, karena sesungguhnya khamr, ya, demi Allah tidaklah berkumpul antara keimanan dan ya, yakni pecandu khamr. Ya, antara iman dengan kecanduan khamr tidak akan berkumpul dalam diri seorang mukmin. Ya, kecuali hampir-hampir satu di antara keduanya yang akan mengeluarkan yang lainnya. Ya, iman yang akan mengeluarkan seseorang dari kecanduan khamr, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kecanduan khamr inilah yang akan mengeluarkan iman dari hati seseorang. Ini di antara ya dampak negatif dari khamr. Makanya ya ketika para ulama kita mengatakan bahwasanya khamr ummul khaba'ith, memang itu ya kondisinya. Ya, berapa banyak perzinahan karena khamr, berapa banyak pembunuhan karena sebab khamr. Ya, maka khamr ya di antara perkara yang bisa menjatuhkan seseorang ya kepada jalan-jalan keburukan. Dalam hadis dengan sanad yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dari hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, atani Jibril. Jibril pernah datang kepadaku. Faqala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha la'anal khamra. Sesungguhnya Allah melaknat khamr.
wa 'asiraha, dan orang yang membuatnya, orang yang memeras ya anggur untuk dijadikan sebagai khamar. Wa mu'tasiraha, dan orang yang minta dibuatkan khamar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaribaha, orang yang meminumnya. Wa hamilaha, orang yang membawakannya. Wal mahmulah ilaihi, dan orang yang minta dibawakan khamar tersebut. Wa bai'aha, orang yang menjualnya. Wa mubta'aha, orang yang membelinya. Wa saqiha, orang yang menuangkannya. Wa mustaqaha, dan orang yang minta dituangkan khamar. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang membuat khamar, yang minta dibuatkan khamar, yang meminum khamar, yang membawakan khamar agar diminum oleh seseorang, yang minta dibawakan khamar kepadanya, yang menjualnya, yang membelinya, yang menuangkannya, yang minta diduangkan, semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahwasanya khamar ya termasuk ke dalam dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, man syaribal khamra fajliduhu, siapa yang ketahuan minum khamr maka cambuklah dia. Fa in 'ada fajliduhu, kalau kembali lagi minum khamr ketahuan, cambuk dia. Fa in syaribaha fajliduhu, kalau kembali lagi dia minum khamr di kali yang ketiga, maka cambuklah dia. Fa in syaribaha rabi'an faqtuluhu, kalau sampai ketangkap lagi di kali yang keempat, maka bunuhlah dia. Ya, ini menunjukkan ancaman yang sangat keras ya bagi orang-orang yang meminum khamr. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika seseorang yang kecanduan khamr maka diperbolehkan untuk dibunuh ketika dia tidak berusaha memperbaiki dirinya. Yang terakhir kita bahas dari hadis Amr bin Al-Harith, haddatsani Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man taraka as-salata sukran marratan wahidatan faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibaha, siapa yang meninggalkan salat karena mabuk, satu kali dia tinggalkan salat, maka seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya, kemudian luput darinya, kemudian diambil darinya. Ini orang yang meninggalkan salat satu kali karena mabuk, seakan-akan dia kehilangan dunia dan seisinya yang seharusnya menjadi miliknya. Wa man taraka as-salata arba'a marratin sukran kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabal. Kata Nabi yang mulia, siapa yang meninggalkan salat 4 kali karena mabuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan minumkan dia dari cairan tinatul khabal. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Yang Allah minumkan kepada pecandu khamr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinatul khabal adalah usaratu ahli jahannam. Cairannya penghuni neraka jahannam, nanahnya, darahnya, keringatnya, penghuni neraka jahannam diminumkan kepada orang yang kecanduan khamr, orang yang suka meminum khamr. Ini menunjukkan bahwasannya meminum khamr, para jemaah yang Allah muliakan, termasuk ke dalam dosa besar yang paling besar, sampai-sampai pelakunya diancam dengan ancaman yang sangat keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan keluarga kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan keburukan kepada
dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan di atas nikmat iman dan nikmat Islam, di atas amal-amal kebaikan, dan Allah bentengi kita dari setiap pintu-pintu keburukan. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Jemaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan yang sedikit bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan menjadi wasilah untuk kita semakin berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.